kelas 5 karena gurunya tidak dapat hadir sehingga pembelajaran dimulai dengan kelas kata antara kelas 4 dengan kelas 5. Ibu baru absen dulu kelas 4. Apa ada yang absen? Kelas 5? Kelas 4 dan kelas 5 hadir semua? Sudah siap menerima pembelajaran? Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh kelas 4. Nanti kalau selesai pembelajaran yang dipimpin kelas 5. Ayo, saya pimpin doa. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan pembelajaran hari kemarin. Di mana pembelajaran kemarin kelas 4 tentang pekerjaan orang tua, kelas 5 tentang pantun. Jadi sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran pada hari ini, perhatikan kembali supaya kamu tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan untuk kelas 4 supaya kelas 4 mengerti tentang proses pembuatan sarung Samarinda dan menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan terkait di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu mencari tahu mengenai jenis pantun dalam sebuah prosesi adat pernikahan atau dapat menjelaskan isi pantun dan tulisan berdasarkan jenis pantun secara lisan. Baiklah, nanti Ibu ada memberikan video untuk kelas 4 dengan kelas 5. Ibu masuk ke kelas 4 dulu ya. Yang pasti perhatikan buku halaman 93 kelas 5, perhatikan buku halaman 93. Sekarang itu kelas 4. Kelas 4 coba di buku tema, dibuka buku tema apa? Subtema 3. Subtema 4 ya. Tentang proses pembuatan kain dan baju halaman 125. Sudah buka? Apakah di situ ada gambar? Ada. Coba perhatikan ada berapa gambar di situ? 8. 8 ada berapa? 7. Proses pembuatan kain dan baju ada? 8 gambar. 8 gambar ya. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun. Sarung tenun apa? Dibaca bukunya. Coba perhatikan. Ibu masuk ke kelas 4 dulu ya. Yang pasti perhatikan buku halaman 93 kelas 5, perhatikan buku halaman 93. Sekarang itu kelas 4. Kelas 4 coba di buku tema, dibuka buku tema apa? Subtema 3. Subtema 4 ya. Tentang proses pembuatan kain dan baju halaman 125. Sudah buka? Apakah di situ ada gambar? Ada. Coba perhatikan ada berapa gambar di situ? 8. 8 ada berapa? 7. Proses pembuatan kain dan baju ada? 8 gambar. 8 gambar ya. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun. Sarung tenun apa? Dibaca bukunya. Coba perhatikan. Ibu masuk ke kelas 4 dulu ya. Yang pasti perhatikan buku halaman 93 kelas 5, perhatikan buku halaman 93. Sekarang itu kelas 4. Kelas 4 coba di buku tema, dibuka buku tema apa? Subtema 3. Subtema 4 ya. Tentang proses pembuatan kain dan baju halaman 125. Sudah buka? Apakah di situ ada gambar? Ada. Coba perhatikan ada berapa gambar di situ? 8. 8 ada berapa? 7. Proses pembuatan kain dan baju ada? 8 gambar. 8 gambar ya. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun. Sarung tenun apa? Dibaca bukunya. Coba perhatikan. Sekarang perhatikan bukumu halaman 125. Di situ ada gambar proses pembuatan apa? Kain dan baju. Kain dan baju. Stephen, di situ ada dikatakan. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Apa pekerjaan pamannya tadi? Sarung tenun Samarinda. Pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda. Jadi kalau pekerjaan orang tua di rumah apa? Ada pedagang, petani, atau ada penyanyi di luar orang tuanya? Nggak ada kan? Selanjutnya, coba perhatikan gambar proses pembuatan kain dan baju. Yang mana duluan dari proses tersebut? Kamu coba amati gambar yang ada di bukumu. Yang manakah duluan proses dari pembuatan kain dan baju tersebut? Coba perhatikan bukunya. Selain kamu memperhatikan buku, nanti kembali ke kelas 5 dulu. Nanti dulu. Kelas 5, perhatikan bukumu. Bukumu di situ, apa judulnya? Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Perhatikan. Di situ ada sebuah cerita di mana sebagaimana ditegaskan yang situ ada yang membaca. Coba semua membaca bukunya dalam hati supaya kita dapat mencermati atau menganalisis apa yang diceritakan di buku tersebut. Sebelum kita masuk ke pantun, coba kita baca wacana yang ada di buku. Bukunya
pantunnya? Ibu tanya dulu untuk si Ramji. Ramji, menurutmu bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia? Satu, apa yang harus dijaga? Kesehatan. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, minuman, kebersihan, pola istirahat. Jadi kalau kamu tidak menjaga, itu apa yang terjadi? Organ peredaran rusak, ya. Misal contoh, kamu tidak memakan makanan yang sehat, maka organmu rusak. Jadi tadi sudah dibaca wacana halaman 94. Kita masuk ke pantunnya, ya. Sebelum masuk ke pantunnya, kamu baca dulu pantun yang ada di buku. Kembali kamu membaca, nanti ibu akan tanya apa ciri-cirinya, apa isi apa sampiran dari pantun yang ada di buku itu. Kembali ke kelas 40. Untuk si Ramji. Ramji, menurutmu bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia? Satu, apa yang harus dijaga? Kesehatan. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, minuman, kebersihan, pola istirahat. Jadi kalau kamu tidak menjaga, itu apa yang terjadi? Kita pasti ada di bukunya. Dan baca pantunnya. Coba kalau kalian itu membaca pantun, baik pertama dan kedua. Ayo 1, 2, 3 ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Ayo lanjutkan. Jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Oke, itu ada satu pantun. Ibu mau tanya, pantun tentang apakah itu? Kesehatan badan. Kesehatan badan berarti cerita tentang organ tubuh, ya. Ibu mau tanya juga, pantunnya terdiri dari 4 baris. 4 baris. Bersaja apakah pantun tersebut? Oke, kelompok sini ibu mau tanya dulu, ciri-ciri pantun itu apa aja? Pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, pantun bersaja adik-adik. Yang ketiga, 3 baris terdiri dari 4 sampai 8 suku kata. Baru yang keempat, 2 baris pertama pantun adalah sampiran, 2 baris terakhir adalah isi. Jadi ibu mau tanya dulu, pantun yang ada di buku tadi terdiri dari 4 baris. Bersaja isi sampiran apa? Sampiran isinya apa dari pantun tersebut? Ayo sampai bisa. Tadi baris pertama dan kedua adalah sampiran. Jadi ibu mau tanya, baris pertama dan kedua itu isinya apa? Ada yang bisa tunjuk tangan. Ayo petan. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, itu adalah isi sampiran. Jadi kalau bagian isi pantun, yang mana? Ada yang bisa? Ayo Reti. Oke, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itulah isi dari pantun tersebut. Paham? Aku. Selanjutnya, yang dibalik coba diperhatikan. Ada satu pantun lagi di situ yang ayo mengamati. Kacang goreng tidak dimakan, kue tape dibeli lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada sedang lagi. Jadi, berdasarkan pantun yang ada di buku, kamu diminta untuk jenis pantun apakah di atas, ada berapa baris, terdiri dari berapa baris, tulisan isi sampiran dan isi pantun. Kamu jawab di bukumu masing-masing. Bisa aku? Bisa. Oke, sebalik kamu mengerjakan di masuk kelas 4. Sebalik kamu memperhatikan pantun yang ada di buku, ibu menggunakan pantun tentang organ peredaran darah. Kamu perhatikan cara membaca pantunnya dan isi-isi dari pantun. Dan ayah mengumpulkan. It's been overnight. Ready, set, soar. You, different colors, totally not motivated. Ahli akan satu bait terdiri dari 4 baris. Syarat pantun yang kedua, setiap baris terdiri antara 8 sampai 12 suku kata. Syarat pantun yang ketiga, bersaja a atau ab. Langkah pertama dalam membuat pantun adalah menentukan tema. Tema pantun kali ini adalah tentang peredaran darah. Langkah yang kedua, buat 2 baris isi. Seperti yang kita tahu bahwa baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kita akan membuat kalimat pada baris ketiga dan keempat. Pada baris ketiga, Bu Guru akan menuliskan jangan makan banyak lemak. Pada baris keempat, Bu Guru akan menuliskan bisa menghambat peredaran darah. Baris ketiga dan keempat harus saling berhubungan. Langkah selanjutnya, perhatikan pada akhir bunyi pada kalimat berikutnya. Kita lihat akhir bunyi pada terlebih dahulu kita harus 8 sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh pantun baik. Dengan ayah memukul pahat, pri ayam berkokok. Oke, perhatikan pantunnya. It's been overnight. Ready, set, soar. You, different colors, totally not motivated. Ahli akan satu bait terdiri dari 4 baris. Syarat pantun yang kedua, setiap baris terdiri antara 8 sampai 12 suku kata. Syarat pantun yang ketiga, bersaja a atau ab. Langkah pertama dalam membuat pantun adalah menentukan tema. Tema pantun kali ini adalah tentang peredaran darah. Langkah yang kedua, buat 2 baris isi. Seperti yang kita tahu bahwa baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kita akan membuat kalimat pada baris ketiga dan keempat. Pada baris ketiga, Bu Guru akan menuliskan jangan makan banyak lemak. Pada baris keempat, Bu Guru akan menuliskan bisa menghambat peredaran darah. Baris ketiga dan keempat harus saling berhubungan. Langkah selanjutnya, perhatikan pada akhir bunyi pada kalimat berikutnya. Kita lihat akhir bunyi pada
terlebih dahulu. Kita harus 8 sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh pantun baik. Datang ayah memukul pahat, ayam berkokok. Oke, perhatikan pantunnya. Datang ayah memukul pahat. Ayo, hindari yang namanya rokok. Badan bugar, jantung pun sehat. Oke, tadi tentang panggil apa? Negara. Panggilan apa? Tanya apa? Ulang sekali lagi, perhatikan. Datang ayah memukul pahat. Perhatikan, oke. Oke. Pagi hari ayam berkokok. Datang ayah memukul pahat. Ayo, hindari yang namanya rokok. Badan bugar, jantung pun sehat. Memakai rok terik. Tanya apa? Oka ate dan Oka ate. Sudah selesai pantunnya? Siapa yang belum selesai di tangan? Masih ada yang belum selesai. Coba yang sudah selesai, satu orang maju ke depan, konsentrasi apa yang kamu tulis. Oke. Ayo dulu maju ke depan. Ayo, yang lain perhatikan. Kamu komentari jawabannya benar atau salah. Paham? Untuk kelas depan tetap dilanjutkan tugasnya. Setelah selesai kasihkan kelas depan ya, konsentrasi. Ayo. Oke, ayo duduk. Apa jenis pantun di atas? Pantunnya baca dulu. Kacang goreng yang dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Apa jenis pantun di atas? Menjaga kebersihan tembok. Pantun di atas adalah pantun jenaka. Itu isinya. Ya, pantun jenaka kemarin sudah dijelaskan. Pantun berisi lelucon atau hiburan. Ayo lanjut. Ada berapa baitkah pantun di atas? Ada berapa bait pantun di atas? 4. Terdiri atas berapa baris bait pantun di atas? 4. Tuliskan baris yang merupakan takbiran. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Apakah benar jawaban itu? Oke, tetaplah. Bagaimana Bapak? Habis ini kita lanjut ke kelas depan ya. Ayo. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Apa jenis pantun di atas? Jenaka. Ada berapa bait? Ada berapa bait pantun di atas? 1 baris. Terdiri atas berapa baris bait pantun di atas? 4 baris. Tuliskan baris yang merupakan sambilan. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Oke, bagaimana dengan jawabannya Ramji? Benar? Oke. Tadi mampu membuat pantun dan mampu memahami isi daripada pantun tersebut. Jadi semua sudah tahu kan? Isi pantun itu bagaimana cara mencarinya, sampiran, ciri-ciri pantun, membuat pantun, sudah paham kan? Oke. Lanjutkan ibu masuk ke kelas. Rapat lagi dan kelas 4. Ayo dibaca. 1. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Jawaban. 1. Meminta kapas. 2. Menenun kain. 3. Menjahit baju. Nomor 2. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. 1. Bunga kapas. 2. Meminta kapas. 3. Benang. 4. Menenun kain. 5. Kain. 6. Membuat pola baju. 7. Menjahit baju. 8. Baju. 3. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Jawab. Ada yang bekerja menjahit, kerja jual baju. Nomor 4. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? 1. Dijaga. 2. Dirawat. 3. Tidak dikoyak. 4. Dicuci. Oke, tangan untuk kelas 4. Ketiga, tujuan pembelajaran untuk kelas 4 tercapai yakni siswa mampu menyebutkan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar melalui pembelajaran tentang sarung, tenun, sama, lidah. Yang ada di dalam wacana tersebut memiliki beberapa pekerjaan. Pekerjaan yang pertama apa? Pekerjaan pertama meminta. Yang kedua, yang ketiga, itu adalah pekerjaan ya, sehingga menciptakan ekonomi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk depan. Selanjutnya pembelajaran kita akan lakukan menjadi satu. Intinya kelas 4 sudah paham tentang pekerjaan, kelas 5 juga paham membuat pantun, ciri-ciri pantun, isi pantun, sampiran dari pantun, dan dapat mengidentifikasi pantun. Oke, pembelajaran kita selesai pada hari ini. Jadi untuk besok pembelajarannya akan kita lanjutkan dengan kamu membaca buku. Kelas 4 juga membaca bukunya.